Udah rekam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Selamat Bu. pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Ibu aja, Bu. Oke. Berdoa dimulai, ayo. Nadia deh yang pimpin doa, Bu. Ya, Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum kita mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersama.
ini ya. Like dan share juga ke Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Haifa Musdalifah ada, Hadir, Bu. Marsha Maulida, Hadir, Bu. Nadia Rahmawati, Oke, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ayo, ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Apa ya, Bu? Ayo, ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ya, Bu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, ada yang tahu lagi selain Marsha? Lanjut, Bu. Oh, nggak ada. Ya udah. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan berasal dari alam. Sedangkan menurut kamus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian, hutan, dan kekayaan alam lainnya. Contoh sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apa sih contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ini siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Diem-diem aja. Saya, Bu. Ya, Marsha. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, tanah, udara, dan tumbuhan. Yang tidak dapat diperbarui, tahu tidak? Apa aja yang tidak dapat diperbarui? Minyak bumi, Bu. Terus, Batu bara, Bu. terus, Batu bara. ya, Emas, Bu. ya, udah. Bu, kenapa batu bara bisa dibilang tidak dapat diperbarui? Kenapa batu bara tidak dapat diperbarui? Karena batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung oksigen, karbon, dan hidrogen. Itu Nadia salah. Oke, anak-anak, Ibu ada video tentang sumber daya alam. Mari disimak baik-baik. Baik, Bu. Hai adik-adik, apa
kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mempunyai beberapa jenis. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang persediaannya di alam terbatas dan setelah habis tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi oleh manusia. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, logam, serta gas bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi oleh manusia jika rusak atau habis. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, sumber daya alam non-hayati, merupakan sumber daya alam yang bukan termasuk dalam jenis makhluk hidup, misalnya udara, batu bara, logam, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam hayati, merupakan semua jenis sumber daya alam yang termasuk dalam jenis makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Berikut adalah contoh hasil pengolahan penggunaan sumber daya alam. Yang pertama adalah bahan baku beras yang berasal dari gabah. Setiap hari kita makan nasi. Nasi berasal dari beras yang dimasak. Beras dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam panci, lalu direbus hingga menjadi nasi. Yang kedua, bahan baku kertas yang berasal dari kayu. Kertas dibuat dari serat tumbuhan. Kertas merupakan hasil pengolahan dari bahan utama kayu, rumput, dan jerami. Bahan-bahan itu diolah di pabrik hingga menjadi kertas. Yang ketiga, bahan baku yang terbuat dari karet. Karet adalah getah dari pohon karet yang diambil dari kulitnya. Karet diolah oleh pabrik menjadi ban. Yang keempat, bahan baku minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Kelapa sawit banyak ditanam di lahan perkebunan. Daging dan kulit buahnya mengandung minyak untuk membuat minyak goreng.
pertemanan. Yang kedua, terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, merusak terumbu karang dan berkurangnya hewan yang ada di laut. Yang keempat, tanah bekas penambangan menjadi tandus. Dan yang kelima, sumber yang tidak dapat diperbaharui akan segera habis. Berikut adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Dan yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Lalu ikuti channel Kak Wahyu. Dari video yang kalian tonton, apakah ada yang bisa disimpulkan atau apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Bu, Nadia mau bertanya boleh? Oh iya, Nadia boleh. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam, Bu? Cara melestarikan sumber daya alam yaitu prinsip dari mengelola sumber daya alam, salah satunya dengan cara pembangunan berkelanjutan, yaitu ada prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini adalah yang pertama, pemerataan. Pemerataan ini dianggap mampu mengurangi kesengajaan di masyarakat serta meratakan akses yang sama bagi masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Selain meningkatkan kapasitas daya saing, prinsip ekonomi yang dimaksud di sini juga pembangunan infrastruktur dasarnya. Yang ketiga, energi. Dalam aspek energi, penghemat energi merupakan cara yang sangat dianjurkan. Yang keempat, ekologi. Dalam aspek ini, pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan. Yang kelima, peran serta. Peran serta yang dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran serta dari masyarakat. Kayak gitu, Nadia. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Oh, cukup. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimanfaatkan bagi kita semua. Amin. Sekian kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu.
Selamat beristirahat dan mengerjakan kuis anak-anak. Baik, Bu. Bye. Bye.